polisi pun akhirnya menemukan sebuah struk. Nah, sebuah struk pembayaran pizza yang dibeli oleh Joanna pada tanggal 17 Desember jam 8:40 malam di hari Jumat itu. Struk pizza. Dia kan sempat ke tempat apa kan, ke toko pizza kan. Itu berarti apa? Joanna ini setelah beli pizza sempat balik dulu tuh ke apartemennya sebelum dia dinyatakan menghilang. Berarti nggak hilang jalan dia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal yang terjadi di UK pada tahun 2010 lalu, Wak. Kasus ini melibatkan tindak kriminal berupakan penculikan, perbuatan tidak senonoh dan juga penghilangan nyawa terhadap seorang wanita muda berusia 25 tahun. Gak usah lama-lama kali intronya kan, kita langsung masuk aja lah ke ceritanya ya. Cekerat. Jadi, Wak, kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang perempuan bernama Joanna Yates yang lahir pada tanggal 19 April tahun 1985 di sebuah daerah bernama Enfield di kota Hampshire, Inggris. Ibunya bernama Teresa, sedangkan ayahnya bernama David Yates. Sejak kecil, Wak, Joanna ini dibesarkan di sebuah keluarga yang sangat-sangat harmonis, sehingga dia pun tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan juga percaya diri. Selama bersekolah juga si Joanna ini dikenal sebagai anak yang sangat pandai dan memiliki minat yang sangat besar terhadap dunia gambar ya. Nah, setelah dia lulus SMA, Joanna pun melanjutkan pendidikannya dan juga berkuliah di University of Gloucestershire. Ya, dengan mengambil jurusan arsitektur kan. Nah, setelah lulus kuliah pada tahun 2008, Joanna pun langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan arsitektur bernama Highland Edge Driver yang terletak tidak jauh dari rumahnya, Wak. Dan di kantor inilah si Joanna pun berkenalan dengan seorang pria yang bernama Greg Ridden yang merupakan teman kerjanya. Nah, awalnya, Wak, hubungan mereka ya cuma sebatas hubungan profesional kerja aja. Tapi seiring berjalannya waktu, mulailah ini muncul kan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Akhirnya si Joanna sama si Greg ini pun memutuskan untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih cinlok mereka di kantor tuh. Hubungan itu pun menjadi semakin serius lagi, Wak, karena kedua orang tuanya Joanna ternyata merestui nih hubungan mereka. Kedua orang tuanya Joanna ini menganggap bahwa si Greg ini adalah pria yang sangat baik, sehingga dia sangat pantas sekali bersanding dengan putri kesayangan mereka. Nah, singkat cerita, pada akhir tahun 2009, kantor tempat mereka bekerja, Highland Edge tadi, ternyata dipindahkan, Wak, atau direlokasikan ke kota Bristol yang berjarak sekitar 90 km atau kurang lebih 3 jam perjalanan gitulah dari kota Hampshire ini. Nah, setelah mendengar kabar relokasi kantor itu, sebenarnya si Joanna ini ngerasa berat hati, Wak, karena sebenarnya aku tuh nggak mau ngerantau, aku mau tinggal di rumah. Tapi kalau misalnya disuruh resign, aku juga nggak mau resign gitu. Akhirnya setelah melakukan berbagai pertimbangan, si Joanna ini pun memutuskan untuk tetap bekerjalah di perusahaan ini dan ikut pindah. Pun waktu itu dia ikut pindah ini sama pacarnya si Greg, Wak, kan mereka satu kantor kan. Dan mereka pun memutuskan untuk menyewa sebuah unit apartemen yang beralamat di 44 Canning Road, Clifton di kota Bristol. Dah pindahlah ini sepasang kekasih itu ke kota Bristol. Udah nggak di Hampshire lagi, ngekos lah ibaratnya mereka, tapi di apartemen ya. Awalnya semua baik-baik aja, Wak. Sampai kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010, si Greg ini berencana mudik, mau balik kampung untuk bisa merayakan hari Natal bersama keluarganya yang memang tinggal di kota lain. Karena memang waktu itu berencana pergi dalam waktu yang cukup lama, si Greg ini ngajak Joanna lah, pacarnya kan. "Sayang, kamu yang mau ikut aku ketemu keluarga aku nggak? Ayolah yuk kita ke kampung aku, nanti kita kesana sama-sama," kata pacarnya. "Kayaknya nggak usah lah sayang," kata si Joanna kan. "Nggak usah lah, aku di apartemen aja lah, soalnya juga aku pengen meet time," katanya gitu. "Titip salam aja lah buat keluargamu ya, next time nanti aku ke rumahmu," kata dia kayak gitu. "Yakin kau mau sendirian di sini, Yang?" "Iyalah, aku pengen me time, Yang," kata si Joanna. "Ya udahlah, baik-baik di sini ya, kabar-kabaran aman kok, Yang, aman tuh," kata gitu. "Dah, pergilah kau, hati-hati," katanya kan. Nah, setelah si Greg ini balik kampung, Wak, Joanna pun mulai merencanakan aktivitasnya sendiri. Ini kan dia sendirian ada aja tuh jadinya kan. Waktu itu dia memang gak mau balik kampung, dia tetap mau di Bristol. Kemudian pada hari Jumat sore sepulang kerja, Joanna pergilah ini berpesta bersama kawan-kawannya di sebuah tempat yang bernama Bristol Ram Pub. Di tengah-tengah berpesta, Joanna ini sempat curhat lah sama beberapa kawan yang ada di sana kan, bahwa dia ini sempat bingung, aku ngapain lah ya di sini kalau nggak ada si Greg ya, apa ya rencanaku enaknya kayak gitu. Karena baru itulah, Wak, pertama kalinya si Joanna ini sendirian di kota Bristol, selama ini ada pacarnya terus gitu. Dan akhirnya salah satu teman yang bernama Rebecca pun mengajak siapa ini si Joanna ini untuk, "Ayolah ikut aja ke tempat aku yuk, kita rayakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut Natal," katanya.
Nah, dengar tawaran itu, Joanna pun langsung mengiyakan ajakan si Rebecca itu dengan senang hati. Nah, singkat cerita, Wak, masih di malam yang sama, yaitu tepat sekitar jam 8 malam, dari pub itu Joanna pun memutuskan untuk pulang dulu nih ke apartemennya dengan berjalan kaki. Sebelum pulang, Joanna itu sempat membeli pizza. Ingat ya, dia sempat beli pizza di sebuah toko pizza bernama Tesco Express. Setelah beli pizza, dia lanjut lagi mampir ke supermarket. Nama supermarketnya Bergen Bus untuk membeli 2 botol minuman yang rencananya akan dia gunakan dan akan dia bawa untuk berpesta bersama Rebecca nanti malam. Nah, dia beli semuanya. Setelah semuanya selesai, Joanna pun pulang dulu nih ke apartemennya. Terus sekitar jam 9 malam, Greg, pacarnya yang lagi balik kampung ini, ngubungin si Joanna lah untuk bertanya, apakah kamu udah nyampe apartemen apa belum sayang? Tuh di chat tuh. Nah, di sini Joanna sama sekali tidak merespon pesan dari pacarnya, Wak. Tapi walaupun kayak gitu, si Greg nggak terlalu khawatir karena memang Joanna ini tipikal orang yang cukup lama balas pesan gitu loh, Wak. Jadi dia nggak fast respon, slow respon siapa ini. Dah, Greg pun ngelanjutin lagi aktivitasnya seperti biasa kan, walaupun nggak dibalas teksnya. Selang 1 jam kemudian, jam setengah 11 malam, Greg balik lagi nih ngubungin si Joanna. Tapi lagi-lagi belum direspon juga. Untuk kedua kalinya Greg ini masih bisa berpositif thinking. Oh, mungkin Joanna udah tidur kali ya. Tadi kan dia bilang mau pesta nih sama teman-temannya. Mungkin dia tidur dulu sekarang, nanti bangun tengah malam baru pergi pesta, kayak gitu mungkin. Dan lah tuh, malam itu si Greg pun memutuskan untuk tidur tanpa ada rasa curiga sedikit pun sama pacarnya. Ya, ini udah lost contact nih. Keesokan harinya, which is hari apa? Hari Jumat. Greg pun ngecek lagi handphonenya. Kok belum ada balasan ini dari pacar aku dari tadi malam gitu kan. Di sini lagi-lagi si Greg masih berpikir positif, Wak. Kalau Joanna kan lagi pengen me time. Dia mungkin lagi nggak mau balas teks aja, lagi nggak mau pegang handphone mungkin. Nah, Greg balik lagi melanjutkan aktivitasnya seperti biasa sambil juga tetap menunggu respon dari pacarnya. Tapi setelah ditunggu lumayan lama nih, ditambah lagi waktu ditelepon nggak diangkat sama si Joanna, barulah di sini Greg ngerasa ada sesuatu yang nggak beres sama pacarnya. Tumben kali pesanku diabaikan seharian, terus aku telepon nggak diangkat juga. Ini si Joanna ini sibuk apa nih, kata si Greg. Karena penasaran kan nggak ada respon sama sekali dari pacarnya tuh, Greg pun memutuskan untuk pulang ke apartemennya ini dulu buat ngecek si Joanna dari kampungnya nih. Tapi nggak di hari Sabtu ini, Wak, besoknya di hari Minggunya. Akhirnya Greg ini pamitan lah sama keluarganya, aku mau balik ke apartemen lah dulu. Nih jangan ada apa-apa nih sama si Joanna, dia nggak balas teks aku sampai hari Minggu pun nggak ada teks, Wak. Ya pergilah kau, semoga nggak kenapa-napa lah pacarmu, kata orang tuanya kan. Nah, sesampainya di Bristol, ini dari kampungnya kan, sesampainya di Bristol, ternyata waktu dia berada depan apartemen, Greg mendapati bahwa pintu apartemennya dalam keadaan tidak terkunci. Greg langsung lah panggil pacarnya kan, Joanna sayang, di mana kamu? Nggak ada jawaban sama sekali dari apartemen tuh. Awalnya waktu itu Greg berpikir kalau mungkin si Joanna pergi keluar tapi dia lupa ngunci pintu apartemen nih, ya kan? Tapi ternyata nggak mungkin juga, Wak, karena di saat yang sama si Greg ini mendapati bahwa dompet dan semua kunci miliknya Joanna, termasuk kunci pintu apartemen, tergeletak gitu aja di salah satu sudut apartemen. Kan nggak mungkin nih. Dan selain itu juga, Wak, Greg juga menyadari kalau si Joanna ini ternyata belum ngasih makan kucingnya selama si Greg ini pergi 2 hari belakangan. Terakhir kali ku tengok segini, nggak ditambah lagi sama si Joanna nih, ini kucing nggak dikasih makan. Nah, menyadari semua kejanggalan itu, Greg pun langsung dilanda kepanikan yang sangat-sangat luar biasa, Wak. Dia langsung ambil handphonenya lagi, dia telepon si Joanna balik kan. Tapi kemudian samar-samar si Greg denger, Wak, ada bunyi handphone milik Joanna di dalam apartemen. Greg ikutilah sumber suara itu kan, sampai kemudian dia pun mendapati bahwa handphone milik Joanna ini berada di sebuah saku mantel yang memang biasa dipakai sama si Joanna. Makin gak mungkin lagi pacarku keluar tanpa bawa HP kan. Kok bisa HP-nya di sini, terus Joanna-nya kemana? Joanna nggak ada di apartemen, Wak. Dan tepat pada saat itulah Greg ini pun langsung yakin, fix merasa bahwa pasti ada sesuatu yang buruk sudah menimpa pacarnya Joanna. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, si Greg ini pun langsung menelpon polisi dan melaporkan bahwa pacar saya, Joanna Yates, menghilang secara misterius. Pak polisi, tolong bantu saya mencari dia. Akhirnya polisi yang mendapatkan laporan itu pun langsung bergegas menuju ke apartemen si Greg untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Wak. Hilang udah si Joanna di sini kan. Dan setelah memeriksa berbagai titik, polisi pun akhirnya menemukan sebuah struk. Nah, sebuah struk pembayaran pizza yang dibeli oleh Joanna pada tanggal 17 Desember jam 8:40 malam di hari Jumat itu. Struk pizza. Dia kan sempat ke tempat apa kan, ke toko pizza kan. Itu berarti apa? Joanna ini setelah beli pizza sempat balik dulu tuh
ke apartemennya sebelum dia dinyatakan menghilang. Berarti nggak hilang jalan ya. Dan selain itu juga Wak, Greg juga menyerahkan dompet, handphonenya, kunci apartemen yang nggak dibawa sama si Joanna ke polisi. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada itu, polisi pun akhirnya menduga bahwa besar kemungkinan Joanna ini sudah diculik. Dan dilakukanlah langsung penyelidikan siapa yang nyulik si Joanna ini kan. Nah, setelah menduga bahwa Joanna Yates ini diculik, Wak, polisi dan juga kedua orang tuanya Joanna pun langsung mengadakan sebuah press conference yang disiarkan di berbagai media. Ya, langsung diviralkan nih. Di sana mereka meminta supaya sang penculik ini membebaskan Joanna dalam keadaan sehat. Dan selain itu, polisi juga meminta masyarakat untuk melapor nih apabila melihat ciri-ciri wanita seperti Joanna. Udah di-post lah kan, udah conference selesai, hari demi hari pun berlalu, tapi sayangnya polisi belum juga mendapatkan informasi secuil apapun tentang di mana Joanna ini berada, Wak. Sampai akhirnya tanggal 25 Desember 2010 adalah ini pasangan suami istri yang lagi berjalan-jalan pagi bersama anjing milik mereka. Nah, ketika mereka melewati sebuah tanah kosong, anjing yang dibawa ini tiba-tiba menggonggong, terus langsung ngendus-ngendus lah gitu kan ke sebuah titik. Karena penasaran, mereka pun ngikutin lah anjing mereka itu hingga akhirnya si sepasang suami istri ini mendapati bahwa ada jasad seorang wanita yang sudah dalam keadaan membeku. Jasad ini, Wak, diduga sama mereka sudah dibuang begitu saja di sana karena seluruh tubuhnya udah ketutup salju. Pas pula memang waktu itu Bristol udah dilanda musim salju, Wak. Nah, dengan cepat mereka pun langsung melaporkan temuan jasad itu kepada polisi kan. Dah telepon, Pak, ada jasad, lalalala. Nah, singkat cerita, polisi pun akhirnya sampailah di lokasi penemuan mayat. Mereka pun langsung dibuat terkejut karena mayat wanita itu adalah mayat seseorang yang selama ini mereka cari-cari. Siapa dia? Dialah, Wak, Joanna Yates. Situ meninggal Joanna ketimbun sama apa? Ketimbun salju. Dengan cepat pada saat itu juga polisi pun langsung membawa jasad Joanna untuk dilakukan pemeriksaan forensik kan. Ditemukan Joanna tapi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Nah, setelah diperiksa oleh tim forensik, Wak, barulah diketahui bahwa Joanna ini tewas akibat dicekik secara brutal hingga dia kehabisan nafas. Dan selain itu juga ada 43 luka yang menyebar di seluruh tubuhnya yang mengindikasi bahwa si Joanna ini sempat melawan pelaku. Dan yang lebih mirisnya lagi, Wak, tim medis juga mendapati adanya tanda-tanda kekerasan seksual yang menunjukkan bahwa si Joanna ini sempat dilecehkan sebelum dihilangkan nyawanya. Ditambah lagi pada saat itu tim forensik juga sempat menemukan ada sidik jari terduga pelaku yang tertinggal di tubuhnya si Joanna. Tapi sayangnya mereka tidak bisa langsung mengidentifikasi siapa pemilik sidik jari itu, Wak. Gegara apa? Gegara badannya si Joanna ini sudah membeku. Jadi dibutuhkan waktu yang lumayan panjang lah itu untuk bisa menemukan siapa yang punya sidik jari ini, kayak gitulah. Nah, mendapati fakta-fakta itu, Wak, polisi pun langsung bergerak cepat memburu pelaku di bawah komando sebuah komandan polisi bernama Phil Jones. Nah, pada hari itu juga polisi pun berhasil mengumpulkan lebih dari 100 buah CCTV dari sekitar apartemennya Joanna. Dan belum cukup sampai di situ juga, Wak, polisi ini juga sempat membuat sebuah sayembara berhadiah di mana mereka akan memberikan imbalan sebesar 60.000 pound sterling atau 1 miliar lah waktu itu kepada siapa saja yang membantu polisi dalam menemukan pelaku di balik tewasnya Joanna Yates kan. 1 miliar loh. Dan berhasil mancing, Wak. Tepat setelah sayembara itu diumumkan, polisi pun langsung mendapatkan sebuah informasi penting dari seorang pria yang mengaku bahwa dia sedang mencurigai seseorang yang dia duga ada kaitannya dengan penghilangan nyawanya si Joanna ini. Nah, si saksi mata ini, Wak, namanya Vincent Tabak, yang juga merupakan tetangganya si Joanna. Di depan polisi si Vincent ini mengatakan bahwa, Bapak, pada hari Jumat kemarin, Pak, ya, di mana waktu si Joanna ini diculik, saya melihat sang pemilik apartemen kami, tempat tinggal dia sama si Joanna ini yang bernama Christopher Jeffries, bertingkah cukup janggal hari itu, Pak. Apa janggalnya, kata polisi kan? Waktu itu saya ngelihat Pak Christopher ini tampak memarkirkan mobilnya dengan terburu-buru hingga posisi mobilnya menjadi tidak beraturan. Biasa dia nggak kayak gitu, Pak. Saya curiga kayak dialah pelakunya, kata si Vincent ini. Nah, di situ berarti apa? Vincent menduga bahwa perilaku Christopher malam itu di malam penculikannya Joanna ini sepertinya ada hubungannya dengan hilangnya nyawa Joanna, ya kan? Nah, setelah mendapatkan laporan itu, polisi pun segera langsung membawa si Christopher ini, si bapak apartemen, si pemilik kosan ini, ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan kabar itu pun, Wak, ya, kabar si Christopher ini ditangkap langsung menjadi pemberitaan besar-besaran waktu itu, di mana media ini pun juga sudah
sudah mulai menuduh bahwa memang Christopher inilah pelaku di balik hilangnya nyawanya si Joanna. Nah, tuduhan itu pun menjadi semakin lebih liar lagi, menjadi lebih tidak berdasar lagi setelah mereka, padahal ini belum ditindak lanjut nih ya, mereka tuh langsung, ini pasti ini pelakunya nih, pasti ini. Kenapa bisa seliar itu, Wak? Masyarakat di sana tuh hanya menilai penampilannya si Christopher. Waktu nengok penampilan Christopher, ini pelakunya nih, pasti nih, kayak gitu mereka. Emang tampilan si Christopher waktu itu kayak gimana? Kalian tengok lah fotonya, kayak gitu, Wak. Dia punya rambut putih, terus bagian di tengah bagian kepalanya tuh botak kan, terus wajahnya agak garang. Nah, dari penampilan inilah, Wak, masyarakat di sana masyarakat dan media yang pada menilai ini Christopher nih pelakunya. Gara-gara penampilan aja. Ya, Pak polisi belum ngomong apa-apa nih. Nah, sementara itu sembari menginterogasi Christopher, polisi ini juga pastinya menggeledah apartemen si Christopher untuk mencari bukti-bukti lainnya. Dan setelah diselidiki selama 2 hari penuh, polisi akhirnya mengumumkan bahwa Christopher tidak bersalah dan tidak terlibat dengan kasus kematiannya Joanna Yates. Tidak bersalah deh. Keterangan dari polisi ini pun langsung bikin masyarakat heboh, Wak. Karena apa? Karena mereka sudah terlanjur menghujat si Christopher ini akibat tuduhan yang memang diberitakan oleh media tadi kan. Ternyata bukan dia masalah, kita kata masyarakat di situ mungkin. Tapi Christopher tuh udah betul-betul dihujat kali, Wak, sebelum akhirnya dapat putusan resmi ini ya. Apa nggak kesian si Christopher nih kan? Nah, terus di saat yang sama juga polisi jadi makin kebingungan nih untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya kalau gitu. Di titik ini, Wak, polisi betul-betul menemui jalan buntu. Mereka juga menyesal nih karena sudah membuat seseorang yang tidak bersalah menjadi tertuduh yang dihujat oleh banyak pihak. Yang salah entah medianya, entah polisinya, entah masyarakatnya di sini tuh. Tapi di tengah kebuntuan itu, polisi pun akhirnya melakukan investigasi ulang lagi nih. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah titik terang di balik pelakunya si Joanna Yates. Siapa itu? Masuk. Jadi, Wak, setelah ditelusuri secara mendalam, polisi pun akhirnya sadar bahwa semua keributan massa yang ada di Bristol itu bermula dari kesaksian yang diberikan sama saksi pertama, yaitu Vincent Tabak. Iya kan? Di sini polisi langsung mikir, ini nggak betul orang nih kayaknya. Gara-gara dia lah si Christopher ini jadi disudutkan. Jangan-jangan dia nih tahu pula sesuatu tentang Joanna nih. Sengaja nih dia tuduh si Christopher untuk, wah pokoknya beliaran juga lah nih pikiran polisi waktu itu kan. Mereka mengumpulkan dugaan-dugaan. Akhirnya dengan segera polisi pun balik lagi manggil si Vincent ini, si saksi mata yang udah bikin kerusuhan di Bristol gara-gara dia nuduh si Christopher kan. Dipanggil si Vincent untuk dimintai keterangan. Nah, pada saat itu mereka sempat dibuat bingung, Wak, karena ternyata si Vincent ini nggak ada di Bristol. Dia lagi ke Belanda buat merayakan malam Natal bersama keluarganya. Dan kebetulan juga si Vincent ini memang orang Belanda yang bekerja di Bristol, ya. Gimana nih, dia lagi balik kampung pula ke Belanda, kata polisi. Nah, tidak mau menyerah, Komandan Phil Jones tadi pun akhirnya mengirim 2 orang polisi ke Belanda untuk bisa mencari Vincent. Setelah ketemu Vincentnya di Belanda, 2 polisi tadi pun langsung membawa si Vincent ke kantor polisi terdekat, which is di Belanda, untuk diinterogasi. Awalnya, Wak, interogasi itu dilakukan sama 2 polisi tadi aja. Tapi nggak lama kemudian, Phil Jones sang komandan ini meminta supaya interogasi itu dilakukan secara online, supaya aku sama anggota polisi lainnya juga bisa memantau keterangan dari si Vincent. Udah online kan lah, Wak, kita zoom, katanya mungkin gitu kan. Nah, ketika interview ini berlangsung, Pak Phil Jones ada tuh kan di interogasi itu walaupun secara online. Di sana lah, Wak, mereka langsung mencium adanya kejanggalan. Kenapa? Karena ternyata keterangan yang diberikan sama si Vincent ini berubah-ubah. Kok berubah-ubah keterangan kau ini? Oh, pokoknya udah nggak jelas lah, mulai nggak jelas gitu kan. Dan kecurigaan itu pun menjadi semakin besar lagi ketika Vincent ini menolak pada saat dimintain sidik jari. Buat apa kalian minta sidik jari aku? Hah? Kalian mau nuduh aku yang enggak kan? Kata si Vincent. Bukan gitu, Mas Vincent. Ini memang prosedur yang memang harus kami lakukan. Nggak Mas aja kok, ada juga beberapa orang yang kami interogasi, kami mintain sidik jarinya, ngasih aja mereka tuh. Emang kayak gitu, udahlah kasih aja. Kalau memang nggak kenapa-napa, ngapa kamu nggak mau ngasih, kata polisi. Dan tuh setelah melewati berbagai drama, akhirnya Vincent pun mau menyerahkan sampel sidik jarinya kepada polisi, Wak. Nah, ambilannya, sampel sidik jari itu pun langsung dikirimlah ke tim forensik untuk dicocokkan dengan sidik jari pada tubuhnya Joanna. Kan? Udah ya Mas, kita tunggu ya hasilnya kayak gimana. Kamu ini sebenarnya ada kaitannya nggak dengan kematian Joanna? Kalau memang enggak, ya udah kamu balik lah, kumpul lagi kamu sama keluarga kamu. Tapi kalau iya jangan macam-macam kau, kata polisi.
Dan selang beberapa hari kemudian, Wak, polisi akhirnya menerima hasil forensik yang menyatakan bahwa sidik jari yang ditemukan pada tubuhnya Joanna identik dengan sidik jari milik Vincent ini. Fix berarti apa? Vincent lah pelakunya ya kan. Oh, kau pandai-pandai kok Vincent yang udah kutuduh si Christopher kayak gitu, kau rupanya pelakunya. Plot twist. Dan akhirnya tanpa berlama-lama lagi polisi pun langsung menangkap Vincent dan membawanya ke kantor polisi yang ada di Bristol ya. Tapi Wak, tepat setelah ditangkap ini Vincent tuh langsung ngeberontak, marah-marah deh. Kalian ini salah, bukan saya pelakunya, saya aja nggak kenal lo sama Joanna, jadi nggak mungkin lah saya habisin dia. Kau ya, udah jelas-jelas sidik jari kau ada di sana, nggak kenal kau sama dia, kayak gimana pula ceritanya? Kau juga tetanggaan kok sama dia, nggak usah ngeles, kau udah ikut kami aja lah. Wah, kau ya, nggak mungkin tuh. Alat medis kalian tuh yang rusak. Kalian tunggu aja aku di persidangan nanti ya. Aku bakal ngebuktiin kalau aku ini nggak bersalah, kata si Vincent. Mendengar ancaman itu, polisi sama sekali tidak peduli dan tetap menjebloskan Vincent ke dalam penjara, Wak. Dan selain itu, polisi juga menjadi semakin terpacu lagi nih untuk mengumpulkan bukti-bukti baru lagi supaya bisa menjerat Vincent dengan hukuman tertinggi. Ya kan, kita harus cari bukti nih. Dan ketika menggeledah apartemennya, mereka mendapati bahwa Vincent ini ternyata mengoleksi berbagai video tidak senonoh bergenre kekerasan, Wak. Dan gak cuma itu aja, polisi juga menemukan ratusan foto wanita yang tidak senonoh, di mana beberapa diantaranya adalah foto anak kecil tanpa busana. Bayangkan nama kalian. Polisi yang semakin penasaran pun mencari tahu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dari bukti-bukti yang ditemukan ini, sampai akhirnya mereka menemukan ada 3 buah foto dari seorang wanita yang memakai baju berwarna pink dengan atasan sedikit tersingkap. Dan tepat di saat itulah polisi menyadari bahwa foto itu adalah foto jasad Joanna pada hari di mana dia ditemukan meninggal dunia, Wak. Apa lagi, Vincent? Dari temuan itu, polisi pun langsung menyimpan semua bukti-bukti itu sampai akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 sidang pertamanya Vincent ini pun digelar, Wak. Pada saat itu Vincent diketahui mengajukan banding dan menyatakan tetap bahwa saya tidak bersalah atas penghilangan nyawanya Joanna Yates ya, kata gitu. Tapi di sisi lain, Wak, pihak kepolisian pun langsung membeberkan juga nih sederet bukti-bukti tadi, termasuk apa foto milik Joanna tadi kan ketika dia ditemukan meninggal dunia tuh. Nah, kronologi kejadian yang dijabarkan sama polisi di persidangan tuh kurang lebih kayak gini, Wak. Jadi menurut polisi kronologinya adalah pada hari kejadian Vincent ini mendatangi kamarnya Joanna yang pada saat itu lagi sendirian, kan Joanna ditinggal sama pacarnya tuh. Dan setelah pintu apartemen itu dibuka, Vincent langsung membekap Joanna dan melakukan tindak tidak senonoh kepada si Joanna. Nah, tapi karena si Joanna ini terus memberontak, Wak, Vincent pun akhirnya mencekik Joanna hingga dia tewas seketika. Dan setelah memastikan si Joanna ini sudah tidak bernyawa, Vincent pun langsung membuang jasadnya di area Longwood Line yang berjarak sekitar 4 km dari apartemen mereka. Itulah yang ditemukan sama si suami istri dan anjing tadi kan. Langsung dibuang ke sana. Nah, pertanyaannya di sini, Nadia, kenapa kok Vincent ini tiba-tiba bisa datang langsung ke kamarnya Joanna? Kan mereka katanya nggak saling kenal nih. Kenapa dia bisa tahu Joanna sendirian di sana? Sebenarnya, Wak, kronologi soal ini nih memang masih simpang siur. Karena memang polisi tidak menjabarkan secara detail di publik soal hal ini. Tapi ada nih satu artikel yang menyebutkan bahwa kemungkinan si Vincent ini mendengar dari Christopher, bapak kos mereka atau si pemilik apartemen ini, bahwa malam itu Joanna sedang sendirian di kamar. Gara-gara Greg pacarnya lagi pergi keluar kota gitu. Dia dapat informasi itu dari si Christopher nih lah orang yang dia tuduh nih. Nah, Vincent yang notabene-nya memang suka berpikir ngeres kan, Wak, dan juga dia nih jahat. Dia pun langsung lah itu bergegas menuju ke kamarnya Joanna dan berniat untuk melecehkan dia. Mungkin awalnya Vincent ini ya cuma target secara random aja, Wak, tapi siapa sangka ternyata Joanna berhasil dia lumpuhkan. Dan selain itu juga, Wak, polisi juga berhasil mengungkap riwayat pencarian internet Vincent, di mana, Wak, ternyata dia sudah memantau kasus ini sejak Joanna dinyatakan menghilang. Dan yang lebih gilanya lagi, Vincent ini mencari update berita tentang Joanna sambil berkali-kali membuka situs tidak senonoh. Dia baca cerita Joanna nih, tapi di saat yang sama dia juga sambil lihat video kayak gitu kan.
duta gitu kan. Tapi pada akhirnya Wak, singkat cerita, berdasarkan semua bukti-bukti yang ada ini, pada tanggal 28 Oktober 2010 hakim pun akhirnya memutuskan bahwa Vincent Tabak dinyatakan bersalah atas kasus ini, Wak. Dan sebagai balasan agar Vincent ini bisa mempertanggungjawabkan tindak kejahatannya, dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mampus. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang menghilangkan nyawa yang menimpa gadis cantik bernama Joanna Yates. Siapa sangka Joanna ini dihabisi secara tragis oleh tetangga apartemennya sendiri yang kecanduan video tidak senonoh. Dari kasus ini kita jadi tahu kan Wak, bahwa nonton film macam itu bisa ngerusak otak sama hati nurani manusia. Makanya seseorang yang memang sudah kecanduan dengan film-film kayak gitu Wak, bisa menjadi sangat-sangat terobsesi untuk melakukan tindak senonoh kepada perempuan macam si Vincent ya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari segala hal-hal buruk dan didekatkan dengan hal-hal baik Wak ya. Dan semoga tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kejahatan seperti yang dialami oleh Joanna Yates. Amin ya robbal alamin. Oke, dah sampai segini berarti videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.